Pemilihan gubernur di Jawa Timur menarik perhatian publik karena ada 3 Serikandi dari Jawa Timur yang akan berkontestasi, yaitu bakal calon gubernur Jatim dan bakal calon wakil gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak diusung 15 parpol. Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau akrab disapa Gus Hans diusung PDIP dan Partai Hanura. Kemudian Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim diusung PKB. Benarkah masyarakat Jawa Timur akan memilih sosok figur dan bukan parpol dalam kontestasi Pilgub Jatim? Dan seperti apa suara masyarakat termasuk kaum Nahdliyin nantinya memilih calon kepala daerah Jawa Timur yang layak? Selengkapnya kami hadirkan dalam liputan sorot. 28 Agustus 2024, pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak, yang pertama kali datang melakukan pendaftaran ke KPU Jatim. Ratusan relawan dan pendukung pasangan Kofifa Emil sejak pagi sudah berkumpul di kediaman Kofifa untuk mengantar pasangan petahana Kofifa Emil daftar ke KPU Jatim. Semua partai koalisi juga sudah hadir di kediaman Kofifa untuk mengantar pasangan Kofifa Emil ke KPU. Total ada 15 partai pengusung Kofifa Emil, yaitu PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, dan Partai Prima. Pasangan Kofifa Emil konvoi menggunakan sepeda listrik menuju titik pemberangkatan ke KPU Jatim yang ada di Jalan Kendang Sari, Tenggilis, Surabaya, 100 meter dari kantor KPU Jatim. Pasangan Kofifa Emil juga menaiki kereta kencana dengan diiringi ratusan pendukung pagelaran seni budaya. Sebelum berangkat ke kantor KPU Jatim untuk mendaftar, pasangan Kofifa Emil melakukan orasi di depan semua pendukungnya, menyampaikan visi dan misi mereka ke depan. Program Kofifa Emil akan memberikan perawat di setiap desa, meningkatkan pendidikan, jangan sampai warga Jatim ada yang putus sekolah. Di bidang lapangan pekerjaan akan menyiapkan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Saya dan Mas Emil telah menyampaikan visi misi melalui silon dan tadi kami juga menandatangani visi misi itu disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Dari visi misi itu kami berharap bahwa kehadiran kami 5 tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kemudian kita breakdown di dalam 9 misi yang kita namakan Nawa Bakti Satya 2. Nawa Bakti Satya pertama adalah periode pertama kami, Nawa Bakti Satya 2. Ini bagian dari doa, mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Secara khusus, Kofifa Emil sebagai kandidat petahana mengusung program Nawa Bakti Satya Jilid 2 sebagai visi misi pada Pilgub Jatim 2024. Program ini terdiri dari 9 bagian yang diambil dari kata Nawa, yaitu Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni. Sementara itu, Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau akrab disapa Gus Hans berangkat ke kantor KPU Jatim mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jatim 2024 di hari kedua pendaftaran pada 29 Agustus 2024 sekitar pukul 7 malam. Keduanya bertolak ke KPU Jatim naik becak yang dihias banteng PDI Perjuangan. Sebelum berangkat, puluhan anak memeriahkan suasana dengan menari remo. Tidak berlama-lama, Gus Han tiba di kantor KPU Jatim. Kedatangan keduanya dikawal 2.000 relawan PDIP.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah menyatakan bahwa DPD PDI Perjuangan Jawa Timur bersama Partai Hanura sebagai pengusung bertekad mengantarkan Risma dan Gushan daftar ke KPU Jatim maju Pilgub Jatim untuk resik-resik Jawa Timur. Said Abdullah mengatakan tekad Risma dan Gushan ingin mengentas wong cilik di Jatim, kemudian membangun daerah terpencil, tumbuh dan berkembang seperti daerah maju lainnya di Jatim. Ribuan orang pun telah berkumpul di kantor DPD Perjuangan Jatim sejak sore. Berbagai kesenian mulai ditampilkan di halaman kantor tersebut seperti bantengan, reok ponorogo hingga tari remo dan tari tradisional lainnya. Permasalahan sosial di Jatim akan menjadi perhatian Risma dan Gushan, juga perhatian serius pada masalah kesehatan, termasuk angka kebutaan di Jatim tertinggi di Indonesia. Selain itu juga penyakit kusta, TBC dan polio. Gushan siap resik-resik Jawa Timur. Risma Gushan juga menyoroti masalah mahalnya pendidikan dan kelompok disabilitas yang masih terpinggirkan. Sosok Gushan sendiri cukup menarik karena pernah menjadi juru bicara pemenangan Khofifah Emil pada Pilgub Jatim tahun 2019 lalu. Gushan juga sebagai Sekjen Jaringan Kiai Santri Nasional dan Wakil Rektor di Unibdu Jombang. Tidak mudah, kenapa? Karena yang saya hadapi itu berat. Ke depan insya Allah kalau Allah memberikan amanah itu berat. Karena dari beberapa data yang saya ketahui ini ada beberapa masalah di Jawa Timur gitu. Dan penduduknya cukup besar dan luasnya cukup luas. Risma Gushan dengan jargonnya resik-resik Jawa Timur menyatakan sebagai kolaborasi penuh integritas, komitmen benahi Jawa Timur dari semua segi. Pada 29 Agustus 2024, Partai Kebangkitan Bangsa PKB juga resmi mengusung Luluk Nurhamidah dari Jombang dan Lukmanul Hakim dari Lamongan maju dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim. Luluk Lukman atau disingkat Luman didampingi langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pasangan ini mulanya berkumpul di kantor PKB Jatim pada pukul 7 malam. Luluk Lukman bertolak ke KPU Jatim dengan diarak mobil dan seni musik tong-tong khas Madura pada pukul 9 malam. Luluk memberikan pernyataannya di kantor PKB dan mengatakan bahwa dirinya maju sebagai calon gubernur Jatim karena memiliki tekad untuk Jawa Timur bisa maju dan berkembang. Luluk tidak ingin Jawa Timur begini-begini saja. Luluk menyatakan kerajaan Majapahit dulu menguasai Asia Tenggara, namun ia justru mempertanyakan kini kenapa pemerintahan Jatim tidak bisa melakukan itu. Sejarah kebesarannya Jawa Timur iku sayange kok ngene-ngene wae pembangunane. Padahal akeh sing iso dilakukan untuk memperbaiki nggawe Jawa Timur iku kuat lan digdaya. Nah, saiki aku kalau Cak Lukman iki karena dikasih kepercayaan karo ketua umum aku yang jos ya Gus Muhaimin, gak ono alasan kanggo mundur. Wani aku ya kan. Walaupun ora koalisi-koalisian mbek sapa ae ora apa-apa ya kan. Luluk Lukman menjadi satu-satunya calon kepala daerah yang diantar langsung oleh sang ketua umum PKB Muhaimin Iskandar. Ya nomor 1 PKB pancen partai sing menang no Jawa Timur, otomatis duwe tanggung jawab dipercaya rakyat Jawa Timur kanggo noto Jawa Timur supaya luwih maju. Sing paling gampang sampai yamene yamono gedung stadion olahraga bertaraf dunia aja gak duwe. Jangankan dunia, bertaraf nasional aja kelasnya juga masih meragukan. Nah, rasa pingin membanggakan Jawa Timur itu nggak ada pilihan kecuali era baru, model baru, coro anyar dengan menampilkan pemimpin-pemimpin fresh, pemimpin-pemimpin anyar, pemimpin sing seger-seger.
Lulu Nur Hamidah adalah Ketua DPP PKB, menjadi anggota DPR RI 2019-2024 dari daerah pemilihan Jateng 4 yaitu Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Sementara itu Lukmanul Hakim pernah menjadi anggota DPR RI dari Dapil 9 di tahun 2014 hingga 2019. PKB sendiri sengaja mengajukan Lulu maju dalam kontestasi Pilgub Jatim karena 2 kader kontestan lainnya juga perempuan. Pendaftaran Lulu ini mengenapi 3 Serikandi Jatim maju dalam kontestasi Pilgub Jatim. Pada Pilgub Jatim 2024, pasangan Luman akan menggunakan energi baik, energi baru untuk perubahan dan perbaikan Jawa Timur dan bisa mengubah nasib warga Jawa Timur. Menggunakan orang-orang pintar di Jawa Timur untuk membangun, mengelola, memajukan, dan memakmurkan Jatim. Luman juga akan fokus di bidang ketahanan pangan termasuk agro, karena saat ini masih banyak petani yang masih kesulitan pupuk. 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim yaitu Khofifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak, Tri Risma Harini, Gushan dan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim akhirnya tuntas melakukan tes kesehatan pada 2 September 2024 lalu. Hasil tes kesehatan 3 bakal pasangan calon diserahkan ke KPU Jatim. Dari hasil kesimpulan Majelis Pemeriksa Tim Kesehatan diperoleh kesimpulan bahwa kesehatan jasmani dan rohani mereka dianggap mampu. Disampaikan Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi usai menerima hasil tes kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Tes kesehatan 3 pasangan calon gubernur sudah tuntas dan hasil kesimpulan Majelis Pemeriksa Tim Kesehatan menyatakan semua calon gubernur Jatim dianggap mampu dan bebas dari penggunaan narkoba. Hasil tes jasmani dan rohani semua pasangan calon dinyatakan sehat dan mampu menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur Jatim. Dari 3 pasangan calon yang dilakukan pemeriksaan untuk kesehatan jasmani dan rohaninya dianggap mampu. Kemudian untuk penyalahgunaan narkotikanya dianggap tidak terindikasi pernah melakukan penyalahgunaan. Seperti diketahui, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya menyiapkan 120 tenaga medis spesialis untuk memeriksa kesehatan 3 pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jatim yang digelar mulai 28 Agustus hingga 2 September. Hasil tes kesehatan bakal calon gubernur Jatim ada juga beberapa hasil tes kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diserahkan ke KPU daerah masing-masing yang mengikuti tes di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Sesuai dengan tahapan pemilu, saat ini KPU Jatim sedang melakukan persyaratan calon mulai 27 Agustus hingga 21 September 2024. Dan berikut selengkapnya jadwal tahapan Pilkada 2024. Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Jatim Prabowo Gibran Budi Priyo Suprayitno kembali ditunjuk oleh pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jatim Khofifah Emil untuk menjadi ketua tim pemenangan pasangan Khofifah Emil di Pilgub Jatim 2024. Budi Priyo Suprayitno juga sempat diperkenalkan kepada pendukung Khofifah Emil pada saat pasangan Khofifah Emil akan melakukan pendaftaran ke KPU Jatim. Budi Priyo juga sempat memberikan sambutan di pemberangkatan pasangan Khofifah Emil ke KPU Jatim. Budi Priyo Suprayitno mengatakan pada saat itu bahwa pasangan Khofifah Emil didukung oleh 15 parpol di Pilgub Jatim. Jawa Timur adalah Pak Budi yang tadi menyampaikan sambutan, semua relawan dan tentu adalah partai pengusung semua. Terima kasih kepada beliau nanti.
bakal calon wakil gubernur Jatim Tri Risma hari ini dan Gus Han yang diusung PDIP dan Hanura. Sampai berita ini disusun belum menentukan ketua tim pemenangan di Pilgub Jatim. Menurut Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari saat dihubungi melalui WhatsApp menjawab saat ini penentuan ketua tim pemenangan Risma Gus Han masih dalam proses penentuan dan sedang dibahas. Adapun pada pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jatim Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, ketua tim pemenangan DPW PKB Jatim menunjuk bendahara DPW PKB Jatim yaitu Fauzan Fuadi sebagai ketua tim pemenangan pasangan Luman. Para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim pun berusaha merebut suara masyarakat, termasuk kalangan Nahdiyin yang menjadi curug suara besar pemilih di Jatim. Upaya merebut suara Nahdiyin, Risma dan Gus Han pada 4 September 2024 lalu melakukan safari politik ke makam pendiri NU di Jombang dan mendatangi tempat makam tokoh NU yang ada di 4 pesantren besar di Jombang, yaitu di Pompes Tebu Ireng Jombang. Risma dan Gus Han disambut pengasuh Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Keduanya sempat melakukan pertemuan tertutup di dalam kasepuhan yang tidak boleh diliput wartawan. Dari dalam kasepuhan, Risma dan Gus Han melanjutkan ziarah menuju ke makam Presiden RI keempat yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Keduanya didampingi tim melakukan doa di makam Gus Dur, cucu pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asyari. Usai doa dilanjutkan tabur bunga ke sebagian makam termasuk pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asyari dan nenek moyang Tri Risma Harini. Risma mengaku datang ke Tebu Ireng karena nenek moyangnya dimakamkan di Tebu Ireng, kompleks pemakaman pesantren. Dirinya ingat saat dirinya merawat sang nenek hingga pemakaman di kompleks Tebu Ireng. Disinggung soal ziarahnya untuk mencari dukungan politik ke warga Nahdiyin, Risma membantahnya. Dia mengaku sejak lama sudah sering ziarah ke makam keluarga dan familinya. Ke makam pendiri NU menarik simpati warga Nahdiyin, Bu. Komentarnya, Bu. Saya nggak ngerti ya kalau bagi saya bukan itu, tapi bahwa saya ada bagian dari keluarga di sini. Tadi saya juga di Bung Karno, kemudian saya di sini dan kemarin saya ke Bambungkul. Usai dari Pompes Tebu Ireng, Risma dan Gus Han melanjutkan roadshow ke Pompes Darul Ulum, tempat tinggal Gus Han. Bertemu ribuan santri dilanjutkan ke makam Kiai Haji Bisri Sansuri Denanyar dan terakhir ke Kiai Haji Wahab Kasbuwoh di Tambak Beras. Sementara itu bakal calon gubernur Jatim petahana Khofifah Indar Parawansa pada Rabu pagi 4 September 2024 menghadiri acara peresmian Geraha Muslimat NU di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Ribuan ibu-ibu dengan pakaian batik Muslimat memadati acara tersebut. Dalam sambutannya, Khofifah meminta doa restu kepada ribuan Muslimat NU untuk kembali maju pada Pilgub Jatim. Acara peresmian Geraha Muslimat NU ini juga diisi ceramah Gus Miftah. Ini termasuk yang well managed, dan kalau tadi saya menyampaikan ada kebutuhan untuk bisa menyiapkan manager leader. Manager leader itu mereka yang memiliki leadership bagus, tapi juga harus memiliki managerial skill yang bagus pula. Jadi manager leader bagi Ormas itu adalah sebuah kebutuhan untuk menata organisasi supaya bisa lebih efektif, lebih produktif, dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. Pada pasangan Lulu dan Lukmanul Hakim yang masanya banyak berasal dari basis NU juga terus melakukan safari politik mengunjungi para konstituennya yang ada di daerah-daerah di Jatim yang menjadi basis massa NU. Banyak strategi yang perlu dilakukan oleh para calon gubernur untuk bisa menang di Jatim. Disampaikan pengamat politik dari Surabaya Survey Center atau SSC, Surokim, bahwa Jawa Timur arena politiknya sangat tidak ramah.
maka para calon gubernur harus benar-benar berhitung untuk bisa memenangkan Pilgub Jatim. Jatim memiliki geopolitik yang berbeda-beda, kuat di wilayah Madura, belum tentu bisa kuat di wilayah Arek atau lainnya. Maka dari itu, para calon gubernur harus benar-benar memiliki strategi yang ekstra untuk bisa menang di Jatim. Persiapan untuk bisa menang di Jatim itu sangat penting karena Jatim memiliki penduduk yang sangat besar, yaitu 41 juta jiwa, sehingga bukan hal yang gampang untuk bisa menang di Jatim. Dengan waktu yang sangat singkat harus benar-benar dimanfaatkan para calon gubernur dan wakil gubernur untuk mengambil simpati dari masyarakat Jatim. Begini, Jawa Timur itu arena politik yang tidak ramah. Seperti apa? Tidak ramah, termasuk bagi siapapun. Bahkan Bu Khofifah itu kan 4 kali sekarang, 2 kalinya kan juga punya pengalaman kalah di Jawa Timur. Bisa orang harus berhitung bahwa memang Jawa Timur itu arena pilkada yang tidak ramah. Ragam geopolitiknya tuh beda-beda. Orang bisa kuat di wilayah Madura, tapi belum tentu kuat di wilayah Madura. Belum tentu kuat di wilayah Arek. Belum tentu kuat pada wilayah bagus. Atau mungkin Pantura Utara. Belum lagi perbedaannya. Ada yang mungkin sangat rural, ada yang metropolitan di Surabaya. Tipikalnya sangat berbeda, sehingga ya Jawa Timur sekali lagi membutuhkan strategi yang ekstra. Sementara itu, Fauzin Ahmad selaku Direktur Lembaga Survei Indopol Jatim menilai bahwa masing-masing bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Jatim memang berupaya mendapatkan suara dari kalangan Nahdiyin. Ada Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, Gushan sebagai Kiai dan tokoh NU di Jombang, dan Lulu Lukmanul berasal dari PKB yang terkenal sebagai partai dengan basis massa NU besar. Meski demikian, dalam Pilgub Jatim saat ini jumlah pengusung parpol meski jumlahnya banyak tidak menjamin menang dalam Pilgub. Karena masyarakat cenderung memilih sosok figur sebagai pemimpin mereka, bukan parpolnya. Sementara itu PKB dinilai cukup percaya diri mengajukan pasangan Luman meski belum terlalu tersohor di Jatim. Karena PKB saat ini menjadi pemenang kursi di Legislatif Jatim, yaitu sebanyak 27 kursi. Saya kira semuanya punya pengaruh ya, baik itu figurnya maupun parpol dan juga latar belakang dari para figur ini. Hanya saja karena ini memang pilkada, biasanya partai politik kurang begitu punya pengaruh untuk pemenangan. Partai politik itu penting di saat pengusungan, ketika sudah menjadi pasangan calon dan untuk menuju kemenangan dari masing-masing paslon, ini sebetulnya tergantung dari kekuatan figur ya. Nah, kalau kita lihat di 3 paslon ini semuanya sama-sama, kalau kita lihat pasti nanti akan bertarung cukup kuat ya di basis Nahdlatul Ulama ketiga-tiganya. Karena kita lihat Ibu Khofifah misalkan juga cukup punya rekam jejak di Nahdlatul Ulama, begitu juga di Bu Risma ada Gushan dan ini juga punya rekam jejak, punya latar belakang pengurus juga di Nahdlatul Ulama. Sementara kalau di Bu Lulu sama Bu Lukman, saya melihatnya ini karena diusung oleh partai politik yaitu PKB, dan PKB kalau di Jawa Timur tentu basis yang cukup kuat ya basis di Nahdlatul Ulama, sehingga sepertinya perang atau perebutan pengaruh di warga Nahdlatul Ulama dari ketiga paslon ini akan cukup dinamis. 3 Serikandi Jatim telah maju dalam kontestasi Pilgub Jatim. Masih ada waktu mereka berkampanye dan melakukan adu gagasan visi misi yang pro dan berjuang semata untuk kepentingan rakyat. Itulah sebenarnya Serikandi yang layak dipilih menjadi gubernur di Jatim. Memilih pemimpin perempuan nomor 1 di Jawa Timur ada di tangan Anda. Saat coblosan serentak dilakukan pada 27 November 2024, pilih yang tepat sesuai hati nurani dan rekam jejak sang pemimpin. Bukan asal pilih karena iming-iming uang dan bantuan sosial
atau justru ada ancaman dari pihak tertentu ataupun dijanjikan sesuatu? Karena kepala daerah yang Anda pilih menentukan masa depan Jawa Timur 5 tahun mendatang. Mewakili kru yang bertugas, saya Tania Anandita pamit undur diri, sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.